Kesibukan karyawan yang begitu padat menyita waktu, tenaga, memungkinkan mereka mengalami kehausan dan kekeringan rohani. Melihat hal itu, Tuhan memberikan beban kepada sekelompok anak-anak muda. Dimulai pada tahun 2005, anak-anak muda yang tergabung di dalam Jangkar Iman di bawah naungan sebuah gereja yang terbeban melayani di marketplace. Mereka berdoa dan bergerak mengobarkan api kebangunan rohani ke pabrik-pabrik hingga kini ke kantor-kantor swasta maupun non-swasta. Bukan hikmat dan kepintaran kita yang akan menyelamatkan kita, tetapi Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita dari dunia ini. Walaupun saudara masih bekerja, saudara bisa melayani Tuhan. Percayalah, hal itu bisa dilakukan. Saudara akan menjadi orang yang benar-benar fully utilized by the Lord. Fully, your capability is utilized by the Lord. Siapa yang menyembuhkan, Ibu? Haleluya! Hari ini kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh bilu-bilu Yesus, engkau telah sembuh. 3 tahun sakit pinggang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kuasanya terlebih luar biasa, mengubahkan hidup engkau dan saya. Datang kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus seperti perwira Kapernaum memandang Yesus. Saya pengorbananmu di atas kayu salib menyembuhkan kami. Ada stroke ringan, tangan kirinya. Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan Bapak Hubert. Kemuliaan buat Dan Tuhan mau datang dalam hidup. Tidak ada tujuan hidup yang lebih indah daripada hidup untuk melayani Tuhan. Mereka akan berkata, aku melihat sesuatu yang berbeda dari kamu. Can I have what you've got? Bolehkah aku mendapatkan apa yang kamu miliki? Yesus adalah satu-satunya jalan, sumber keselamatan yang sanggup mengubah hidup saudara. Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat bertemu dengan rekan-rekan semua pada acara live streaming Miracle Day pada siang hari ini. Baik rekan-rekan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari rekan-rekan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama ya Tuhan pada acara live streaming Miracle Day. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau baik kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ya Tuhan akan acara ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan menjamah hati kami dan memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin rekan-rekan. Tema Miracle Day kita pada hari ini adalah Kristus yang memerdekakan. Baik rekan-rekan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini yang terambil dari Galatia 5 ayat yang pertama.
Mari rekan-rekan, saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk rekan-rekan sekalian dari Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Saya akan bacakan sekali lagi untuk rekan-rekan semua. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Amin rekan-rekan. Kita sudah membaca firman Tuhan ini. Dan kita bersyukur karena kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita rekan-rekan. Rekan-rekan tidak sendiri menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita rekan-rekan. Kemarin kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Rekan-rekan, pastilah hati kita bergembira dan bersyukur sekali kita ada di tengah-tengah bangsa ini rekan-rekan. Seluruh masyarakat Indonesia merayakan kemenangan dan kemerdekaan yang ada di bangsa kita. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan karena Kristus. Amin rekan-rekan semuanya. Kita bergembira karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua rekan-rekan. Tuhan Yesus tidak mau membiarkan kita hidup seorang diri. Kita terikat di dalam dosa dan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan kita rekan-rekan. Dia mau untuk membebaskan kita. Dia mau untuk memerdekakan kehidupan kita rekan-rekan. Seringkali iblis membuat banyak masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi melewati masa-masa pandemi saat ini. Mungkin rekan-rekan mengalami perekonomian yang sulit. Beberapa dari rekan-rekan mungkin gajinya dipotong, dan beberapa teman-teman di kantor mungkin mengalami PHK, dan rekan-rekan dituntut banyak sekali pekerjaan di dalam perusahaan rekan-rekan. Kondisinya mungkin saat ini begitu sangat berat untuk kita jalani. Dengan kondisi yang ada, rekan-rekan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan putus asa, jangan khawatir, jangan takut menghadapi kondisi yang terjadi saat ini rekan-rekan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kehidupan kita. Dia tidak mau kita terikat dengan segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak mau kita menderita. Dia tidak mau kita susah. Dia tidak mau melihat hidup kita miskin. Dia tidak mau kita sakit. Dia tidak mau kita putus asa dengan segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita rekan-rekan. Tapi Tuhan datang saat ini, Dia berkata melalui firman-Nya bahwa Kristus telah memerdekakan kita, bahwa Kristus telah membebaskan kita dari segala ikatan belenggu dosa kita rekan-rekan. Seringkali manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin rekan-rekan di dalam pekerjaan rekan-rekan berusaha untuk meraih jabatan yang tinggi di dalam perusahaan rekan-rekan. Mau menjadi orang yang sukses dan mau mendapatkan kekayaan yang besar, dan kita berjuang habis-habisan, bekerja dari pagi sampai malam dengan semua pikiran kita terkuras dan kekuatan kita sepertinya habis dan kita merasa letih, stres dan tidak mendapatkan apa-apa. Seringkali hati kita mendapatkan kekosongan dan kita tidak merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Seringkali iblis membuat kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dia membelenggu kita sehingga kita tidak merasakan apa-apa di dalam kehidupan kita. Hati kita menjadi kosong. Dan kita tidak merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Setan berusaha membawa kita kepada kebinasaan, kepada kehancuran, kepada kekosongan. Tapi lihatlah rekan-rekan, bahwa ada satu pribadi yang begitu sangat mengasihi kehidupan kita rekan-rekan. Ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang mau datang dalam kehidupan kita, membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia datang membawa kehidupan yang kekal
bersama dengan kita, yaitu sampai ke surga. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa, rekan-rekan. Tuhan Yesus tidak mau menghukum kita dengan segala dosa-dosa kita. Dia datang untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, rekan-rekan. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Rekan-rekan, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 8, ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada rekan-rekan semua dari Roma 8 ayat 1 sampai yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin, rekan-rekan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita semua. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita orang berdosa. Tuhan Yesus telah membebaskan kehidupan kita, rekan-rekan, dari segala dosa, dari segala ikatan belenggu yang mengikat kita selama ini. Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Dia memerdekakan kita. Dia mau melepaskan semua belenggu dosa kita, segala permasalahan kehidupan kita, segala sakit penyakit kita, segala kejahatan kita. Dia mau membebaskan kita dan melepaskan semua hukuman dosa itu. Dia menanggung segala dosa-dosa kita. Dengan dia mati di kayu salib, dia rela mengorbankan nyawanya bagi rekan-rekan dan saya. Supaya apa, rekan-rekan? Supaya kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh kehidupan yang kekal di surga, rekan-rekan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, rekan-rekan. Dia sudah mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya sendiri. Dia dihina, dia ditikam, dia memberikan hidupnya bagi rekan-rekan dan saya. Supaya kita memperoleh jalan keselamatan untuk kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Rekan-rekan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Selama ini mungkin kita mencari ketenangan, tetapi kita tidak mendapatkannya. Tapi hari ini Tuhan Yesus datang. Dan dia mau menyelamatkan kehidupan rekan-rekan semua. Buka hati rekan-rekan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Berikan hati dan hidup rekan-rekan kepada Tuhan Yesus. Saat ini, jikalau rekan-rekan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan rekan-rekan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Rekan saya Salomo akan berdoa untuk rekan-rekan semua menerima Tuhan Yesus. Terima kasih rekan Pesta. Rekan-rekan terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Kristus memerdekakan akan kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi akan kita. Dan dia mau tinggal di dalam hati kita. Saya akan memimpin rekan-rekan berdoa, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Sebelum itu, mari kita baca firman Tuhan sebagai dasar doa kita yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan bagi rekan-rekan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin rekan-rekan. Tuhan mau memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Siang hari ini, mari rekan-rekan boleh mengikuti doa saya dengan bersuara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan bisa ikuti doa saya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku orang berdosa ya Tuhan. Ampunilah aku. Basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Aku membuka hatiku ya Tuhan. Mengundang Engkau masuk. Bertahta atas hidupku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya mulai saat ini aku disebut
menjadi anak Allah. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, rekan-rekan terkasih. Selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Ini adalah mujizat terbesar di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan bukanlah orang biasa lagi. Saat ini saya mau nyampaikan bagi setiap rekan-rekan yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang di lingkungan rekan-rekan berada. Atau bahkan sebelumnya rekan-rekan sudah pernah melayani Tuhan dan ingin memperbarui komitmennya untuk melayani akan Tuhan. Saya akan berdoa bagi rekan-rekan. Rekan-rekan tidak perlu meninggalkan pekerjaan rekan-rekan. Rekan-rekan bisa melayani akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami adalah orang-orang yang menerima keselamatan daripada-Mu. Aku berdoa buat setiap rekan-rekanku yang menyaksikan akan live streaming ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkatilah supaya hidupnya boleh menjadi garam dan terang di lingkungan mereka bekerja, di lingkungan keluarga, komunitas, bahkan dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Pakailah kan setiap rekan-rekanku, menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin rekan-rekan terkasih. Selamat melayani akan Tuhan. Selanjutnya rekan saya Ricky akan menyampaikan firman tentang kesembuhan. Terima kasih rekan Salomo. Puji Tuhan rekan-rekan sudah mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan janji keselamatan, hidup kekal, dan sudah didoakan, dikuatkan, dilayakkan kembali dapat melayani Tuhan. Dan saat ini ada satu lagi janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan yang membawa kabar sukacita. Janji firman Tuhan mengenai kesembuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di Matius 8, di ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di ayat 13-nya, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan rekan-rekan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di sini rekan-rekan bisa melihat bagaimana perwira ini tahu Tuhan Yesus mempunyai kuasa memberikan mujizat kesembuhan bagi orang banyak. Ketika Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, perwira ini datang menghampiri Tuhan Yesus dan memohon belas kasihan Yesus untuk memberikan kesembuhan bagi hambanya yang sedang sakit di rumah. Rekan-rekan bisa melihat iman daripada seorang perwira ini. Iman yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh perwira ini. Hambanya sedang sakit sudah lama, sakit lumpuh menderita. Bahkan di sini dikatakan di ayat 7 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ketika Yesus berkata akan datang kepada hambanya yang sakit itu, perwira ini menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Rekan-rekan bisa membayangkan, perwira ini sangat percaya. Tuhan sudah datang ke rumah hamba yang sedang sakit pun, dengan perkataan dan dari firman Tuhan, perkataan Tuhan saja,
dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Perwira ini tahu bagaimana Tuhan Yesus punya kuasa yang besar, mempunyai kasih yang luar biasa, belas kasihan terhadap orang banyak, terutama yang sedang sakit. Jika rekan-rekan juga punya keluarga, atau rekan-rekan sendiri mengalami sakit, rekan-rekan dapat memiliki iman seperti perwira ini. Datang kepada Tuhan Yesus dan percaya, berdoa, maka rekan-rekan dapat disembuhkan. Yesus sendiri heran-heran akan iman daripada perwira ini. Dikatakan di ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan Yesus sendiri terheran dengan iman daripada perwira ini. Saudara, rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, jika rekan-rekan mengalami sakit penyakit yang sudah lama, bahkan mungkin menderita lumpuh sama seperti hambanya yang ada di firman Tuhan ini, dan sudah menderita terbelenggu karena sakit penyakit rekan-rekan, dan mungkin keluarga rekan-rekan juga mengalami sakit penyakit, rekan-rekan dapat datang dan percaya dan beriman seperti perwira ini, dan percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dapat menyembuhkan sakit penyakit rekan-rekan. Biarpun rekan-rekan saat ini ada mengalami, di tengah situasi pandemi ini mengalami sakit COVID pun, rekan-rekan dapat datang kepada Tuhan, tidak khawatir, tidak putus asa. Rekan-rekan sudah mendengarkan firman Tuhan tadi di awal, dia memerdekakan. Rekan-rekan percaya bahwa rekan-rekan juga dapat dimerdekakan dan dibebaskan daripada sakit penyakit rekan-rekan. Rekan-rekan dapat terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan 2000 tahun yang lalu hingga saat ini tetap sama. Dia mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk dosa manusia dan juga menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan rekan dapat terus percaya kepada Tuhan. Dia 13-nya saya bacakan lagi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada situ juga sembuhlah hambanya. Jika kita percaya kepada Tuhan, memberikan perlindungan dan kesembuhan, maka sakit penyakit tidak dapat disembuhkan. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Rekan-rekan dapat terus percaya datang kepada Tuhan Yesus. Percaya dan terus beriman. Dan tidak menjadi khawatir. Sakit penyakit itu adalah pekerjaan setan, rekan-rekan. Bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memberikan perlindungan dan kesembuhan bagi setiap sakit penyakit rekan-rekan. Saat ini, rekan-rekan dapat terus percaya. Jika rekan-rekan mengalami permasalahan, pergumulan, dan sakit penyakit dapat disembuhkan. Saat ini rekan Ira, akan berdoa untuk setiap rekan-rekan yang mengalami sakit penyakit. Silakan, rekan Ira. Terima kasih rekan Riki. Rekan-rekan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia mau menyembuhkan akan setiap sakit penyakit rekan-rekan dan mau menolong setiap persoalan kehidupan rekan-rekan. Sebelum saya berdoa untuk kesembuhan, saya akan baca satu ayat firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin rekan-rekan. Firman Tuhan ini katakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada hari ini percayalah kepada firman Tuhan bahwa Dia mau menyembuhkan akan rekan-rekan. Dia mau menjamah akan rekan-rekan dan menyelesaikan setiap persoalan akan rekan-rekan. Pada siang hari ini, jika rekan-rekan mengalami sakit di bagian tubuh rekan-rekan, di bagian tangan atau kaki, atau jantung rekan-rekan, bahkan rekan-rekan yang mengalami sakit COVID-19, pada hari ini, percaya Tuhan mau menyembuhkan akan rekan-rekan. Mari rekan-rekan pegang bagian tubuh rekan-rekan yang sakit, percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan berdoa.
Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit yang rekan-rekanku alami pada hari ini, biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada hari ini, biarlah terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin rekan-rekan terkasih. Tuhan hendak melakukan mukjizat kepada rekan-rekan. Percayalah terus kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya rekan Vero akan melanjutkan acara hari ini. Terima kasih rekan Ira, rekan-rekan yang terkasih. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan berdoa untuk kesembuhan rekan-rekan. Tetaplah percaya, kuasa Tuhan Yesus terus mengalir, menyembuhkan akan rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, rekan-rekan dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar. Ada tim doa kami yang akan mendoakan rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, rekan-rekan dapat menyaksikan kesembuhan rekan-rekan dengan menghubungi kembali nomor layanan doa yang tertera di layar. Bagi rekan-rekan yang diberkati Tuhan melalui acara Miracle Day pada hari ini, rekan-rekan dapat kembali ke persekutuan doa rekan-rekan, menjadi berkat, menjadi kesaksian di persekutuan doa rekan-rekan. Sekalipun acara Miracle Day kita pada hari ini telah selesai, rekan-rekan masih dapat tetap menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar. Ada tim doa kami yang akan mendoakan rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan, saat ini kita akan berdoa bagi bangsa kita dan perekonomian bangsa kita. Doa akan dipimpin oleh rekan Salomo dan rekan Ira. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu berdoa ya Tuhan atas bangsa kami. Diberkatilah akan pemerintahan di bangsa kami. Diberkatilah akan presiden, wakil presiden. Diberkatilah staf menteri yang ada, serta jajarannya. Supaya ya Tuhan lewat pemerintahan kami, maka ya Tuhan bangsa kami boleh memperoleh damai daripada Tuhan. Teruslah berikan hikmat kebijaksanaan atas pemerintahan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, diberkatilah akan setiap aparat keamanan di bangsa kami. Diberkatilah TNI Polri kami ya Tuhan. Berkatilah mereka yang menjaga di daerah perbatasan, kota dan di daerah-daerah. Supaya lewat aparat keamanan di bangsa kami, maka bangsa kami boleh dijaga, boleh dilindungi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, diberkatilah akan perekonomian di bangsa kami, supaya setiap perputaran perekonomian boleh berjalan dengan baik dan stabil. Maka kami berdoa di kuartal 3 dan 4 ini, maka perekonomian di bangsa kami terus bertumbuh di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengurapi akan bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Diberkatilah setiap hasil tanamnya ya Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan lautnya. Dan diberkatilah pegunungannya ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan datang kepada bangsa kami. Bahkan kami juga berdoa di tengah kondisi pandemi ya Tuhan yang sedang bangsa kami alami. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri ya Tuhan yang menghalau akan COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah COVID-19 segera berlalu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, menolong ya Tuhan akan setiap ya Tuhan para medis. Supaya ya Tuhan para medis juga Tuhan pakai ya Tuhan, diberikan kekuatan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap ya Tuhan masyarakatnya ya Tuhan. Ya Tuhan karyawan ya Tuhan, swasta ya Tuhan. Ya Tuhan berdoa ya Tuhan supaya tidak ada lagi ya Tuhan akan ya Tuhan orang-orang yang terkena PHK. Tapi biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang memberkati akan setiap masyarakat bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin rekan-rekan. Kita tetap percaya Tuhan Yesus memberkati bangsa kita. Baiklah rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang memiliki permohonan doa, rekan-rekan dapat tetap menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar. Akan ada tim doa kami yang mendoakan rekan-rekan.
Baiklah rekan-rekan, saat ini kita akan menutup acara Miracle Day kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk Miracle Day pada hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami juga telah menerima mujizat kesembuhan daripadamu. Terima kasih untuk semua yang baik yang kami terima pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, berkatilah seluruh persekutuan doa yang ada di bangsa kami, Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh rekan-rekan kami, ya Tuhan, yang ada di bangsa ini, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, saat ini kita masih ada dalam masa pandemi. Mari kita taati anjuran yang diberikan oleh pemerintah dengan kita melakukan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, memakai masker ketika kita keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa pemerintah kita adalah pihak yang telah ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa kita demi kesejahteraan kita bersama. Untuk itu, rekan-rekan, mari kita taati bersama-sama. Jadwal Miracle Day berikutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan diadakan Miracle Day. Dan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan diadakan Miracle Hour. Untuk informasi dan tayangan live streaming berikutnya, rekan-rekan dapat memfollow akun sosial media Jangkar Iman, yaitu di fanpage Jangkar Iman, YouTube dan Twitter Jangkar Iman, serta Instagram @jangkar_iman. Rekan-rekan dapat mendukung acara Miracle Day kita dengan men-share-kannya kepada rekan-rekan yang lain, hingga semakin banyak rekan-rekan kita yang juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Setelah ini, kita akan menyaksikan sebuah video kesaksian kesembuhan dari mereka yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya video kesaksian kesembuhan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Demikianlah rangkaian acara Miracle Day kita pada hari ini. Sampai bertemu pada acara Miracle Day selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bahagia di dalam
sukacita, bergembira di dalam Yesus Tuhan. Bergembira, sukacita, kita semua bersukacita. Bergembira, sukacita, bergembira di dalam Yesus. Bergembira, sukacita, bergembira di dalam Yesus. Yang setia kepadaku, yang hidup untuk mengasihiku. Saya yang bernama Desa Mahia dari Nia Selatan, Kecamatan Gumong, dan saya udah lama di Tebing Tinggi. Pada Juli 2017, di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sepeda motor yang dinaiki Desama dan temannya ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil dengan kecepatan tinggi. Pada waktu itu saya di tempat kerja, tiba-tiba ada yang menelpon bahwa saudara Desa Mahia dan temannya Juli Manjibua telah mengalami kecelakaan di jalan raya. Pada waktu itu saudara Desa Mahia dan Juli Manjibua dibawa ke rumah sakit. Kondisi Desama amat kritis. Selama 1 minggu, dia dirawat di ruang ICU dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. Ia mengalami gegar otak dan cedera pada bagian belakang kepalanya. Pelipis, bibir atas dan ujung mata kiri yang robek harus dijahit. Sehingga total ada 35 jahitan. Beberapa gigi bawahnya copot dan gusi atas terdorong ke belakang. Pada November 2017, setelah ingatannya pulih kembali, dia mulai merasa sakit yang tidak tertahankan pada bagian belakang kepalanya. Sakit kepala saya di belakang ini, itu kalau itu sakit sangat sakit kali. 2 tahun lamanya dia menanggung rasa sakit itu. Segala usaha dilakukannya untuk menghilangkan rasa sakit itu. Misalnya, dia sering membenturkan kepalanya ke dinding. Sampai kepalaku ini tuh taruh ke bawah, kaki ke atas. Kadang itu kusiram air. Sampai saudara, dengan putus asa saya pernah timbul di dalam pemikiran saya mengakhiri kehidupan. Ia hanya bisa menangis dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar doanya dan mengirimkan tim KPPI. Maka kami mendatangi STT IKSM dan kami bertemu dengan kepala asrama dan kami memberikan undangan KPPI. Puji Tuhan, kepala asrama mengizinkan untuk mahasiswa STT IKSM untuk hadir ke acara KPPI. Dan saat itu ada 70 mahasiswa yang hadir ke acara KPPI. Desama datang ke KPPI dalam keadaan sakit yang tidak tertahankan pada bagian belakang kepalanya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang datang di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu percaya, Saudara percaya, artinya tidak ada yang mustahil. Ketika semua yang sakit diundang maju untuk didoakan, maka dia tergerak untuk maju. Dia didoakan oleh hamba Tuhan. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Tiba-tiba, rasa sakit pada bagian kepalanya hilang sama sekali. Saudara kita Desama 2 tahun yang lalu, dia kecelakaan motor dan dia tiap-tiap hari terasa pusing kepalanya. Tetapi mujizat Tuhan terjadi pada malam hari ini. Setelah didoakan, maka dia tidak merasakan pusing lagi. Sudah sembuh? Sudah. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Sampai dengan hari ini, Desama terus mengalami kesembuhan dari Tuhan. Haleluya.